Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan di dalam Kristus Yesus Allah kita. Amin. Shalom, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan menyapa kita di renungan harian Selasa tanggal 9 Maret 2021. Firman-Nya diambil dari kitab Mazmur 63 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku dari nama-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Puji diri hama mago atau puji diri kehancuran. Semua orang pasti suka memuji dan suka mendapatkan pujian. Begitu juga dengan Tuhan kita itu. Tuhan kita juga senang, rindu dengan pujian-pujian kita kepadanya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita senang memuji ketika ada orang yang melakukan yang baik. Orang tua juga suka memuji anaknya ketika memperoleh prestasi yang baik di sekolahnya. Yang tidak kita senangi adalah ketika kita memuji bukan dengan tujuan yang baik, tapi hanya untuk mencari muka saja atau untuk kepentingan sesuatu di belakangnya. Oleh karena itulah ibu bapak saudara-saudara, memuji Tuhan adalah sikap iman yang dituntut di dalam kehidupan kita ini. Dengan pujian, orang-orang Kristen bisa mengungkapkan imannya kepada Tuhan. Memuji Tuhan tidak hanya dilakukan dalam situasi yang baik-baik saja. Ketika kita sedang mendapatkan sesuatu dalam kehidupan ini, seperti naik pangkat, mendapatkan uang, atau ada acara-acara penting, lalu kita bersorak-sorak dan memuji Tuhan. Namun ketika dalam situasi yang sulit, ada banyak pergumulan, akhirnya kita sulit untuk menyatakan pujian kita kepada Tuhan. Sekali-kali tidak demikian. Memuji Tuhan itu harus kita nyatakan dalam setiap gerak kehidupan kita ini. Baik ketika kita sedang memperoleh sukacita maupun ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang berat. Karena pergumulan yang berat itu pun dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada kita. Itu sebabnya ada firman Tuhan mengatakan apapun pergumulan kita, bahkan maut sekalipun tidak akan pernah memisahkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, betapa pentingnya dalam kehidupan kita ini supaya kita selalu datang kepada Tuhan dengan puji-pujian. Daud juga mengatakan itu dalam renungan kita hari ini. Daud adalah seorang hamba Tuhan yang mengikrarkan dalam kehidupannya bagaimana dia memuji Tuhan itu seumur hidupnya. Jadi kalau dibilang seumur hidupnya, itu artinya tidak pernah melihat kondisi atau peristiwa yang sedang dia hadapi. Justru setiap saat Daud tidak pernah lepas dari yang memuji Tuhan. Bahkan kalau kita melihat sejarah kehidupan Daud, begitu banyak pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Bahkan mungkin pergumulan yang dihadapi oleh Daud belum sampai kita ke sana. Pergumulan kita mungkin tidak seberapa dari pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Namun satu yang bisa kita contoh dari kehidupan Daud sehingga dia disebut dengan bapa atau hamba yang sangat dekat dengan Tuhan, dia tidak pernah lepas dari yang memuji
nama Tuhan. Oleh karena itu kita harus memuji Tuhan, baik dengan mulut kita, dengan nyanyian, dengan doa, maupun juga dengan sikap kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang disenangi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita itu, itulah arti memuji Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, ternyata memuji Tuhan itu sangat baik. Bahkan tidak ada yang tidak baik kalau kita memuji Tuhan. Sekali lagi, memuji Tuhan itu sangat baik. Bahkan tidak ada yang tidak baik ketika kita datang memuji Tuhan. Karena orang yang memuji Tuhan akan mendapatkan keuntungan-keuntungan dalam dirinya. Berkat-berkat, bahkan melampaui berkat-berkat jasmani, juga berkat-berkat rohani. Dikatakan ada beberapa keuntungan yang kita miliki ketika kita mau datang memuji Tuhan. Yang pertama, membuat hati dan pikiran kita akan tertuju kepada Tuhan. Jadi orang yang memuji Tuhan, hati dan pikirannya akan selalu fokus kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang memuji Tuhan itu akan menenangkan jiwanya. Makanya selalu ada orang ketika dia menghadapi pergumulan, lalu dia hidupkan lagu-lagu rohani, maka hatinya tenang. Itulah orang yang memuji Tuhan. Jiwanya akan tenang, tidak dikuasai oleh suara-suara kebisingan di dunia ini, apalagi suara-suara iblis. Yang ketiga, memuji Tuhan akan mengubah tangisan menjadi tarian. Jadi orang yang memuji Tuhan, hidupnya akan selalu bersuka cita. Walaupun ada pergumulan, ada persoalan dalam kehidupannya. Tapi orang yang memuji Tuhan akan selalu melihat dalam setiap pergumulan ada kekuatan, ada penyertaan, ada kasih Tuhan yang selalu mengiringi kehidupan kita. Yang keempat, memuji Tuhan akan membebaskan kita dari belenggu-belenggu. Karena begitu banyak beban dan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Belum masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Jadi ada baiknya kita mencari waktu yang khusus untuk datang memuji Tuhan. Supaya belenggu-belenggu itu tidak semakin mengikat kita, tidak semakin membebani kita. Justru belenggu-belenggu itu akan perlahan-lahan terangkat dan kita lepas daripadanya. Yang kelima, memuji Tuhan itu akan membawa kegembiraan, sukacita, joyful. Makanya kalau kita lihat ada orang bernyanyi rohani di gereja, sebenarnya hatinya tidak diliputi oleh kesedihan. Justru hatinya diliputi oleh sukacita. Karena dia sedang menyampaikan kesaksian kehidupannya kepada Tuhan. Yang keenam, orang yang memuji Tuhan akan membuat dirinya semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau mendekatkan diri kita dengan Tuhan, tidak sebenarnya hanya sekedar ke gereja. Segereja pun itu sangat penting, berdoa pun sangat penting. Tapi memuji Tuhan itu juga menjadi alat untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga roh-roh yang tidak baik ini akan semakin terkikis, akan semakin jauh dari kehidupan kita. Yang ketujuh, memuji Tuhan itu akan meneguhkan iman kita. Jadi kalau orang sudah memuji Tuhan, imannya itu akan terus bertumbuh, akan terus semakin meningkat, go to the next level, naik tingkat hari lepas hari. Tapi orang yang tidak mau memuji Tuhan akan semakin merosot, akhirnya dia akan dibawa oleh arus-arus kehidupan yang tidak jelas ini. Oleh karena itu, datang selalu memuji Tuhan, apalagi ketika Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Berkati firman-Mu supaya kami memiliki roh yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena tidak ada yang jelek ketika memuji nama-Mu. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Semuanya mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami. Anak-anak, orang tua, datanglah memuji Tuhan. Apalagi ketika kita diberikan napas kehidupan.
Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.